Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, dan saya punya keyakinan yang kuat bahwa firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita semua diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Kami mohon hikmat daripadamu, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, akan sungguh-sungguh kami mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang kehidupan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat dia dihadapkan pada pencobaan-pencobaan di mana dia ditawarkan berbagai keinginan, berbagai keindahan. Tetapi dia tetap menunjukkan, tetap menyatakan bagaimana keyakinan kepada firman Tuhan sebagai andalan dalam kehidupan. Dia tunjukkan sebagai teladan bagi umat manusia. Dalam Matius pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, kita akan menemukan sekian poin yang akan kita perhatikan dalam pembacaan kita di sini. Kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan dia menang terhadap segala pencobaan, segala tantangan yang dilakukan oleh iblis untuk menggagalkan dia. Tetapi dari semua yang dia tunjukkan, kita dapat perhatikan di ayat-ayat ini, kita temukan bagaimana otoritas firman Tuhan mengatasi berbagai jenjang godaan iblis. Jadi otoritas dari firman Tuhan, kuasa dari firman Tuhan, dapat mengatasi segala macam jenjang, cobaan, godaan yang dilakukan oleh iblis terhadap dia. Kita perhatikan ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Jadi Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi dalam pembacaan kita di sini kita perhatikan bagaimana langkah yang ditunjukkan atau kesempatan yang Tuhan nyatakan, dia berada pada posisi dicobai, tetapi dia dapat menang di dalam menghadapi semua godaan tersebut, menjadi teladan dalam kehidupan kita umat manusia, supaya kita boleh belajar menghadapi segala tantangan yang ada di dunia ini. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bagian pertama yang kita perhatikan dalam pembacaan di sini, Yesus dihadapkan pada pencobaan berhubungan dengan kondisi fisik. Sesudah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, maka Alkitab berkata bahwa Yesus berada pada kondisi lapar. Dan kebutuhan utama pada saat itu sudah pasti makanan. Makanan yang menjadi kebutuhan utama pada saat kondisi seseorang berada dalam kondisi lapar. Jadi firman Tuhan kemudian berkata bahwa datanglah si pencoba dan ingin mencoba Yesus dengan menyatakan bahwa jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu ini supaya dia boleh menjadi roti dan kamu boleh makan. Jadi sasaran yang digunakan oleh iblis untuk menggoda Yesus. Kita temukan dia menggunakan
material yang memang kebutuhan utama pada saat itu. Materi yang sangat dibutuhkan yaitu makanan. Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti dan otomatis dia bisa makan. Tetapi di sini kita temukan bagaimana Tuhan menjawab. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak berada pada kekuatan apa yang disampaikan oleh iblis. Dia berkata bahwa di dalam ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus menggunakan firman Tuhan untuk bisa menangkal godaan, untuk bisa mengatasi cobaan yang dilakukan oleh iblis untuk menggagalkan dia. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bisa juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Tuhan digunakan untuk bisa menangkal cobaan yang dilakukan. Jadi dalam bagian ini kita perhatikan iblis gagal pada saat dia berupaya mencobai Tuhan Yesus dengan menjatuhkan Tuhan Yesus, dengan menyodorkan kebutuhan utama yaitu menjadikan batu-batu menjadi roti, karena dia memahami Yesus itu punya kuasa sehingga dia dapat merubah apapun, termasuk batu bisa menjadi roti, dan itu dia tunjukkan. Tetapi karena iblis yang memerintahkan hal tersebut, iblis yang menawarkan hal tersebut, Yesus tidak tergoda dengan ucapan tersebut. Iblis gagal dalam hal ini. Kemudian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, kita perhatikan firman Tuhan berkata, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di dalam bagian kedua yang kita perhatikan dalam pembacaan kita di sini, Yesus dihadapkan pada kondisi dicobai dengan menunjukkan kuasanya. Jadi dikatakan pada saat dia dibawa ke suatu tempat, satu gedung, ke bait Allah, bait suci, dan menunjukkan, jatuhkanlah dirimu, tunjukkanlah kehebatanmu, tunjukkanlah kekuatanmu. Bukankah firman Tuhan berkata, akan ada malaikat-malaikat yang menatang engkau sehingga engkau tidak terantuk kepada batu pada saat engkau menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Jadi kembali bagian ini, ada upaya daripada iblis menjadikan Tuhan Yesus itu menunjukkan kehebatannya, bahwa dia mampu melakukan hal tersebut. Kembali kita perhatikan, Yesus menggunakan firman Allah. Otoritas firman Allah dapat menangkal segala upaya daripada iblis untuk menjatuhkan dia, menggoda dia. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi firman Tuhan digunakan supaya cobaan yang dilancarkan oleh iblis dapat ditangkal. Dan ini kembali kita perhatikan bahwa iblis mengalami kegagalan. Pertama dia menyatakan, jadikan batu menjadi roti. Tuhan tidak terpengaruh dengan apa yang ditawarkan oleh iblis. Kedua dikatakan, jatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah ini, dan engkau pasti tidak akan jadi apa-apa karena akan ada malaikat yang menatang engkau. Ayat yang ke-8 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan kemudian menjelaskan kembali, ada poin yang ketiga yang kita perhatikan bagaimana iblis mencobai Yesus.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Godaan yang ketiga kita perhatikan, iblis menggodai Tuhan Yesus dengan menyatakan bahwa lihat semua keindahan dunia, lihat semua apa yang ada dalam kerajaan dunia ini. Semua akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah kepadaku. Tetapi Tuhan Yesus berkata, dia kembali menggunakan firman Tuhan. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau harus menyembah. Hanya kepada Tuhan. Pujian, sembah harus ditunjukkan. Bukan kepada iblis, bukan kepada pihak lain. Hanya Tuhan yang berlayak mendapatkan sembah dari ciptaan yang ada. Hanya Tuhan yang berhak mendapatkan hal tersebut. Sehingga iblis tidak berhak mendapatkan sembah tersebut. Jika engkau menyembah aku, maka semua akan kuberikan kepadamu. Tuhan mengatakan, enyahlah iblis. Bahkan Tuhan mengusir iblis dari hadapannya. Dan ayat yang ke-11 kemudian, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus menang di dalam segala godaan, tantangan. Semua jenjang cobaan yang ditunjukkan oleh iblis dapat dipatahkan oleh Tuhan Yesus pada saat Dia menggunakan firman Tuhan. Jadi otoritas firman Tuhan itu dapat mengatasi semua jenjang cobaan yang dilakukan oleh iblis. Dan kita belajar dari bagian itu. Mari kita belajar dari Alkitab. Mari kita menggunakan Alkitab. Mari kita selidiki Alkitab. Karena hanya firman Tuhan yang dapat kita gunakan untuk dapat menangkal segala godaan, segala cobaan yang melanda kehidupan kita. Kehidupan kita dapat dibebaskan dari godaan, dari ancaman seperti ini, sebagaimana Yesus juga lebih mengasihi kita. Bukan cuma bebas dari ancaman, godaan, tetapi lebih daripada itu yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Dia sudah berkorban bagi kita, berkorban bagi umat manusia, sehingga setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh mendapatkan keampunan dosa, boleh diselamatkan, dan mendapatkan tempat di surga bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, sehingga setiap orang percaya memiliki hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita menggunakan firman Tuhan, maka kita dapat menikmati sukacita. Walaupun kita mendapatkan banyak tantangan, banyak godaan di dunia ini. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar keteladanan yang ditunjukkan oleh Kristus pada saat Dia mengatasi semua jenjang godaan yang dilakukan oleh iblis terhadapnya. Dan Dia menang karena firman Tuhan yang digunakan memiliki otoritas yang kuat mengatasi segala godaan yang ada. Dan biarlah kami belajar daripadanya untuk bisa senantiasa mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat mengatasi segala cobaan godaan yang dilakukan oleh tipu daya iblis untuk menggagalkan kami. Terpuji nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini.